Horas, Salam Reformanda Masiha Holongan. Renungan tanggal 18 Mei 2021 diambil dari Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Setiap orang Kristen ketika menanyakan pertanyaan ini, apa kehendak Tuhan untuk hidup saya? Dorongan untuk menemukan kehendak Tuhan tersebut diciptakan Roh Kudus di dalam kita. Tujuannya adalah agar kita melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu, kita mengikuti nasihat Paulus untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki. Seringkali kita mencari kehendak Tuhan dalam rangka untuk mengetahui kehendak Tuhan terkait dengan masalah pribadi. Kita ingin menjawab pertanyaan seperti ini. Siapa yang Tuhan ingin saya nikahi? Pekerjaan apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Di mana Tuhan ingin saya tinggal? Apa panggilan saya? Pertanyaan-pertanyaan ini baik dan kita dapat menjawabnya dengan prinsip-prinsip kekudusan dari umat Allah yang diungkapkan dalam kitab suci. Tetapi Alkitab tidak pernah menjawab pertanyaan semacam ini secara langsung. Sebaliknya, kita bertanggung jawab untuk menerapkan ajaran Alkitabiah dengan bijaksana dalam keadaan kita. Dalam keadaan kita mengandalkan Roh Kudus yang berbicara melalui kitab suci. Kita membaca firman Tuhan dan mencari nasihat dari orang Kristen yang bijak untuk membantu kita membuat keputusan yang menyenangkan Tuhan. Memahami kehendak Tuhan dalam masalah tuntunan pribadi, meskipun penting, bukanlah hal yang pertama yang disebutkan Alkitab. Nasihat Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 17 menyatakan bahwa mereka yang berjalan dalam terang seharusnya tidak bodoh, tetapi seharusnya tahu bahwa kehendak Tuhan harus dibaca dalam konteksnya. Dia telah mendefinisikan kehendak Tuhan sebagai penyatuan segala sesuatu di sorga dan segala sesuatu di bumi. Tujuan Allah adalah mempersatukan seluruh ciptaan agar tunduk kepada Raja segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Tujuan ini mulai digenapi di gereja. Yesus Kristus dalam kepenuhannya mempersatukan orang Yahudi dan bukan Yahudi ke dalam satu tubuh yang digerakkan oleh kasih dan niat untuk tunduk kepadanya. Memahami kehendak Tuhan berarti kita menekankan kebutuhan gereja untuk bersatu dalam kebenaran dan kasih. Itu berarti bahwa kita memahami peran kita dalam membina persatuan. Mereka yang bodoh, yaitu mereka yang salah memahami kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Berusaha untuk memecah belah tubuh dan terlibat dalam tindakan tidak tulus. Inilah yang diperingatkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Sebaliknya, orang bijak yang mencintai kehendak Tuhan mempromosikan persatuan Kristen dan tunduk pada prinsip-prinsip hidup kudus. Mengetahui kehendak Tuhan yaitu mengetahui sebuah gereja yang bersatu dalam kebenaran dan kasih itu mudah. Namun, melakukan bagian kita dalam mencapai tujuan ini lebih sulit. Karena keberdosaan kita. Kita tidak langsung mencari harmoni, tetapi lebih cenderung bergosip dan menggerutu. Selain itu, kita sering kali menghargai pendapat kita sendiri di atas kebenaran. Jika kita bersalah,
maka kita tidak bertindak untuk memenuhi kehendak Tuhan. Sebaliknya, kita adalah hamba yang bodoh. Pertanyaan untuk renungan pribadi: apakah ada kesungguhan hati saya untuk belajar mengerti kehendak Allah? Apakah peran saya dalam kesatuan orang-orang percaya? Mari kita berdoa. Tolonglah kami Tuhan Allah, agar kami semakin menginginkan belajar kehendak-Mu, yakni menjaga kesatuan tubuh Kristus. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.